mereka itu udah lama ya. 10 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir, yang selama saya kan baru 17 tahun di sini. Berapa tahun ini? Baru 2004 saya sih. Berarti sekitar 16 ya. Iya. Nah, di situ kita kan karena baru pindah ya 3 tahun, apalagi saya kan berkegiatan di Pulau Tau. Jarang di sini, cuman karena ada karyawan kita memantau-mantau ini aja. Tapi tinggal di Pulau Tau. Enggak, saya di sini tinggal. Cuman di sana kan ada restonya dulu. So, waktu masih aktif lah saya bilang. Ini kan 3 tahun terakhir ini aja yang Kurang ya. enggak, ini karena memang enggak ada tamu, ya kan? Nah, lagi pula ya mungkin nyebrang ya, umur saya juga udah berapa, nyebrang kan mesti naik boat. Ya risiko tinggi gitulah ya, apalagi sejak tenggelam itu. Masih kira-kira apa Tante? Ya istilahnya kalau aku tidak tahu ya, makanya kalau ada tamu luar mereka pergi ke tetap acara tortor. Misalnya contoh di Sialagan. Sialagan itu kan kalau mau bikin tortor kan dia pakai tip. Ya pakai tip. Kalau lokal itu yang dia senang. Dia senang karena habis itu ayo bikin poco-poco gitu-gitu ya. Tapi kalau tamu luar dia nggak suka seperti itu. Suka yang seperti kami buat ini gitu. Jadi berarti ini nanti musiknya gondangnya langsung gondang. Iya, itu kan ada musiknya. Nanti Makanya siapa live. datang kan nanti nortor di sini. Live dia. Jadi ada item tertentu nanti yang ke-9 atau apa baru ikut bersama. Bagaimana sesungguhnya sebenarnya kalau pesta biar mereka merasa oh begini rupanya. Termasuk kami bikin Manghuti Tando. Manghuti Tando. Nah, Manghuti Tando. Jadi tamu bule-bule itu kami buat Manghuti Tando. Mereka senang. Maksudnya di adat Batak masih ada Manghuti Tando. Adalah kalau udah datang mereka harus bawa tanda. Nah, jadi kami bule-bule itu kami suruh orang tuh ya senang-senang aja, ya. Kayaknya surprise gitu ya kan, mereka nggak pernah dapat di mana seperti itu kan. Jadi ya gimana ya, kami juga pelan-pelan ya, kami juga mau bikin nanti rencana lah ya, karena corona ini ya jadi stop lah. Tertunda gitu ya Tante ya, tertunda sementara ya. Padahal kami mau bikin menambah kan, kalau kita nikah, kalau orang pengantin perempuan datang kan bawa tikar, bawa kasur, bawa apa. Kami mau bikin seperti itu di sini. Jadi kami mau menunjukkan ke tamu, beginilah kalau orang Batak nikah. Menceritakan sejarah dalam Iya. bentuk sebuah cerita gitu ya Tante, Tapi kan cerita. kalau sekarang kan di kota-kota ya hanya kalau nggak salah Udah hanya diuangkan. iya dianggaplah udah beli ini gitu kan. Ya, jadi ini kami mau mengangkat Karena nggak terbawa lagi spring betina. Oke. kayak gitu. Berarti alat musik yang masih ada selain gondang apa nih Tante? itu tagading itu. Tagading, selain itu Tante? Sarune. Sarune. Itu aja Tante? Ya, sarune, tagading, garantung. Garantung. Nah, itu banyak itu. Tagading, dual, ada itu kan banyak itu macam-macamnya. Dan setiap itu ada dual, ada tagading, gitu ada nama-namanya. Jadi itu kami live di sini. Jadi ada jadi 1-2 orang kami main, 1 orang pun penonton kami main. Misalnya profesional lah ya. Misalnya jangan kena 1 orang nggak main. Yang nortor juga ada ya, Nah? Ada. Masalahnya ini karena museum kan, Nah? Artinya ini karena rumah bolon gitu kan. Di masyarakat ini sudah jarang ditemukan selain gondang. Kalau tidak salah saya, Nah. Betul kayaknya. Enggak, kalau di masyarakat kalau ada 2 orang, misalnya gini, kalau biasanya itu kalau meninggal, apalagi kalau sudah orang tua, Iya, gondang kan. mereka minta gondang, Iya. ya lengkap semua. Nah, Tapi gondang kalau sarematua tergantung yang punya hajat. hajatan ya. Ada dia duit, dia pengen ada, ya itu kembali lagi seperti mertua saya sini. Ini udah umur 80-an. Semua ini ya, Nang, garatum juga dipakai ya, dual juga Harusnya ada, dipakai, tapi kami kurasa garantung udah nggak ada lagi. Enggak, maksudnya dual. dia ada pesta-pesta Iya, adat Batak di iya. sini masih dipakai tuh ya, Nang. Iya, sarune. Kalau adat sarematua ya, Nang. Ya sorma tuh tergantung ini. Kadang di pernikahan kalau tapi pernikahan jarang lah ya gondang ya. Biasanya sih Meninggal. meninggal. Jadi seperti mertua kami ini kan udah 80-an. Ya mungkin anak-anaknya adik-adik kami itu agak ya itu kembali lagi
kayaknya kalau gondang ini kan kayak sakral gimana gitu kan, dia nggak mau gondang. Padahal kalau di umurnya itu kan udah 80-an gitu kan, dia minta musik aja. Ada juga sih musik trompetnya apa, dia nggak mau pakai gondang. Memang ya itu kembali lagi ke tergantung mistisnya kan. Nah jadi tergantung yang punya hajat. Ada ya mungkin udah ini orang tua aku ini udah tua, kita bikin gondang lah gitu. Tapi gondang ada juga aku lihat dibikin apanya, keyboardnya ada juga. Jadi kalau dalam misalnya nih ada, kalau saya lihat sepanjang mata memandang masih banyak juga pertanian nih di sekitar sini Tante. Apakah ada nilai budaya yang disisipkan dalam praktek bertani gitu? Kayaknya ya bertani aja. Oh, udah hilang ya Tante ya? Nggak ada. masih ada pari kan? Hah? Masih ada pari? Aku Nggak ada di sini lagi ya? Makanya itu mungkin kalau budaya-budaya misalnya kan kita supaya panen kita bagus, kita bikin acara gitu ya kan, kayaknya nggak ada. Makanya itulah yang mau dibangkit-bangkitkan, mau diangkat pariwisata, bikin acara menguras air kan, itu kan untuk membuat supaya panen melimpah kan gitu kan, itu kan menyebar ini kan, ya di air-air inilah. Jadi itu mendapat dukungan masyarakat, bukan hanya Tante nih ya sebagai salah satu warga gitu. Apakah misalnya kegiatan-kegiatan gitu kalau seandainya pemerintah nih kasih dukungan, ayo kita buat gitu, ayo kita laksanakan. Nah kira-kira masyarakat setempat ini tuh mendukung atau justru menolak? Enggak, mendukung juga. Mendukung juga. Alasannya Tante? Enggak tahu ya, mungkin karena hiburan juga satu ya. Hiburan ya, mungkin menambah pemasukan mereka juga mungkin gitu Tante ya. Kan itu dilakukan nanti kan di Pasir Putih, pokoknya itu di pantai misalnya seperti itu kan, kayak acara rondang bulan untuk anak-anak Rondang bulan ya, anak poso kan. Kalau zaman dulu kan dibikin itu untuk mempertemukan kan, cari jodoh gitu kan. Ya sekarang orang tuh bikin juga. Apa enak tadi? Rondang bulan. Itu nggak ada lagi sekarang. Kalau untuk keseharian nggak ada, cuman dibikin event-event gitu aja. Hanya untuk supaya jangan hilang aja kali ya. Ya banyak juga pendukung ya anak-anak muda itu. Sampai sekarang? Iya, masih dibuat juga mereka. Di Tomo sering juga dibikin. Di apa? Tuh Pesta Naposo lagi. Nah, Pesta Naposo. Oke. Jadi misalnya Tante kita udah cerita banyak nih, ternyata lumayan banyak juga yang sudah hilang kebudayaan kita ini ya Tante. Kalau untuk kita jangan bicara tentang museum sekarang, Museum Buta Bulun ini, tapi maksudnya di kehidupan masyarakat desa Simanindo ini secara rata-rata banyak yang sebenarnya sudah hilang. Yang tertinggal itu paling tinggal yang yang selaras dengan kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Namun istilahnya kalau yang dalam bentuk fisik seperti ini sudah agak-agak sulit untuk ditemuin gitu ya Tante ya. Nah kira-kira nih menurut Tante, bisa nggak yang hilang ini entah pun itu dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang, kira-kira mungkin nggak sih buat kita pugar lagi sehingga nggak hanya di sini aja nih, mungkin kita bisa taruh di mana sehingga seluruh masyarakat ini tuh bisa sama-sama sejahtera gitu. Siapa tuh si Anjur Mula-Mula gitu ya, atau desa Sialagan misalnya gitu, kita bisa temui semua penenun ulos yang memang coraknya masih benar-benar yang tradisional sekali dengan kualitas yang seperti zaman dulu gitu loh Tante, yang bagus gitu kan. Atau mungkin di daerah desa C kita bisa temui khusus dia untuk pembuat alat musik atau apa gitu. Nah kira-kira menurut Tante tuh bisa nggak, memungkinkan nggak buat kita melakukan pemugaran kembali untuk semua? Kembali seperti dulu maksudnya? Walaupun mungkin tidak lengkap tapi ya bertambah lah gitu Tante, budayanya itu semakin dilengkapi walaupun mungkin barangnya itu bukan asli lagi yang dulu. Kita buat lagi replikanya atau apa supaya orang tuh bisa sejarah, nilai-nilai sejarahnya itu, tradisi itu tuh sampai ke anak cucu tuh masih ada, mereka masih tahu. Kalau sekarang memang aku lihat para wisata sekarang termasuk dinas lah ya, mereka memang mau membangkitkan, sudah gencar-gencarnya ya. Apalagi para wisata di sini, apalagi setelah Jokowi datang ke sini dan banyak yang rehab masalah rumah apa segala macam. Kalau untuk itu memang ya, sepertinya mau dikembalikan lagi, maksudnya dibangkitkan. Kan sekarang udah banyak tambah objek wisata. Nggak usah lah itu dalam bentuk
seperti ini. Tapi banyak memang sekarang pariwisata sekarang sudah mulai banyak mau menggali masalah budaya Dayak, sudah banyak. Ya kayak inilah dikhususkan di sana Lumban Suhi untuk menenun. Lumban Suhi ya, Lumban Tante? Suhi. Nanti kan bisa lihat ke sana kalau memang apa. Tapi nggak tahu sekarang mungkin tutup ya, nggak boleh masuk kali ya. Di Sialagan juga gitu. Kalau dulu, kalau yang ku tahu itu, kalau si gale-gale ini yang ada itu hanya di sini. Kan sama itu kita membandingkan lah ya. Kayak di Bali kan nggak semua tempat di sana ada kecak, di sini ada kecak, kan tempat tertentu ada kecak kan. Memang harapan kami harusnya maunya seperti itu. Di klaster ya Tante ya, jangan jangan nyebar seperti gini lah si gale-gale. Sekarang di daerah Tomo Tutu itu menyebar si gale-gale. Oh gitu ya, Nak? Jadi kalau ada tamu di sini datang, orang tuh bingung, selalu nanya, Bu, sebenarnya si gale-gale yang asli itu mana? Nah, kau kan bingung menjawab. Makanya tuh sering kali nanya, sebenarnya si gale-gale itu yang asli mana? Ya, bingung menjawab. Ya tentu kalau dia nanya, yang inilah asli, katanya gitu kan. Ya awak pun nanti bilang, yang ini yang asli, kan gitu kan. Namanya kita mau menarik tamu. Tapi aku nggak pernah bilang asli enggaknya, yang jelas kami dari dulu ini tidak ada si gale-gale. Dan yang kami pertunjukkan itu gondang dan ada live, bukan kayak di sana. Kalau di sana tape gitu. Jadi kadang ada kemarin mau syuting Gondang berarti orangnya langsung ya, Nang? ya, ini ada orangnya nih, penari pemainnya. Makanya sebenarnya kami dilema ini, museum ini sebenarnya ya gimana kami bilang ya, kalau melihat dari pengeluaran kami sudah nggak bener lah. Kalau dibilang orang udah bodoh kami, nggak sesuai ya. Iya, minus terus. Tapi karena moral ya, istilahnya kami mau mempertahankan budaya ini. Kemudian kami mau mempertahankan apa yang ditinggalkan mertua kami, karena kami tahu mereka, orang mertua kami kan benar-benar berjuang untuk membangun ini. Bukan sedikit biaya, kendala banyak lah. Kalau zaman dulu baru-baru dibuka mertua kami, diajaknya dia, ngapain lah kalau kau bikin apa di sini, kan zaman dulu kan nggak kepikiran. Dan nggak kayak sekarang pakai tiket satu masuk, enggak. Kalau dulu ada tamu baru main gitu. Makanya apa yang dibuat mertua kami itu ya kami bersyukur lah. Kami hanya tinggal menjaga ya. Nggak bisa kami bayangkan bagaimana kalau kami memulai. Ini aja pun aduh, operasionalnya tidak sesuai lah, sampai dibilang orang kami bodoh. Kalau dari manajemennya istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Kita lanjut lagi ya Tante, untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih tadi kita lihat sekeliling, sekilas mata memandang ada bendera, ada apa nih namanya Tante? Boleh dijelasin Tante? Borotan. Nah, fungsinya borotan ini apa sih sebenarnya Tante? Borotan ini kalau di acara Mangalahat Horbol, dia disitulah ditambat, diikat. Ini sebenarnya ini kan simbolis ya. Itu nanti yang dibikin daun-daun jajabi. Apa jajabi ini Tante? Kayak beringin. Dia seperti itu, tapi itu kan ada ini pohon ini yang tumbuh, tapi dia agak lebih kecil lagi, jajabi namanya. Kan memang dia perahu dari batang utuh yang besar sekali. Batang pohon apa kira-kira Tante? Aku kurang tahu. Ini biasanya kalau untuk ini harus ingul supaya ringan. Biasanya kan kalau perahu kayak sulu-sulu kecil-kecil itu kan ingul supaya dia di air ringan dan tidak busuk. Gitu ya Tante ya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya itu Tante, bendera. Ini ada merah, putih, hitam. Iya. Kira-kira apa makna dari masing-masing warna ini dan kenapa disusunnya seperti itu? Kira-kira Tante tahu nggak? Itu kan putih, merah, hitam. Putih itu kan bagian atas tuh, Ya. itu namanya benua ginjang, artinya surga. Ya. Baru Suci, yang- putih ya, suci. bersih. Oke. Baru yang tengah ini kan merah, inilah dunia yang kita tempatin ini sekarang. Ya, begitu banyak gejolak segala macam. Baru hitam itu Banua Toru, tanah. 3 Yang orang elemen ya. meninggal, ya. Tiga. Yang orang meninggal inilah, Oh, gitu di ini. gitu ya Tante ya. Oke. Jadi
ada lagi Tante yang banyak nih pertanyaannya Tante, tapi memang pertanyaan-pertanyaan ini kami rasa setelah melewati proses diskusi Tante, termasuk baca teori juga, karena kita kan nggak bisa membuat pertanyaan ini dan kita nggak bisa menyarankan suatu solusi kalau memang masalah akarnya kita nggak tahu gitu ya Tante. Jadi benar-benar info ini kita sangat butuhkan Tante, supaya nanti rekomendasi kebijakannya seperti apa, model yang mau dibuat, apakah itu untuk kegiatan penelitian lanjutan kah, apakah kita memang tahun depan, ya syukur-syukur tahun depan kita bisa kesini Tante, kita bisa kasih apa buat desa ini, buat kecamatan ini juga kan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini gitu. Jadi seperti yang tadi Tante bilang, ternyata ada upaya dari pemerintah sekarang untuk memugar kembali budaya yang udah ada, mengangkat kembali ya, memugar artinya kan Tante kan, mereka mau mengembalikan lagi supaya walaupun itu dibuat kembali tetapi nilainya tetap utuh. Yang berubah kan barangnya saja kan Tante, tapi nilainya itu tetap utuh. Nah, kira-kira sudah berapa lama menurut sepengetahuan Tante pemerintah mencoba untuk lakukan itu? Dan kalau misalnya dia mungkin sudah lebih dari di atas 5 tahun, tantangan apa sih Tante yang bikin mereka tuh sampai lama banget baru bisa mewujudkan itu gitu? Oke ya,